Salam berjumpa kembali di channel YouTube saya. Mudah-mudahan tiada bosannya Anda mendengarkan curhatan saya, mendengarkan kisah hidup saya dalam video ini, ataupun dari beberapa video yang sudah saya upload. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah subscribe, dan yang udah share, dan lain sebagainya, serta komen gitu. Nah, dalam video kali ini saya akan coba menceritakan kisah hidup saya di masa menjadi sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, latar belakang pendidikan saya sebelumnya adalah dari SD negeri. Di SD negeri, saya tidak memiliki potensi apa-apa. Karena apa? Mungkin dipengaruhi beberapa faktor lah, termasuk yang saya pernah bilang tentang sulitnya ekonomi pada waktu itu. Nah, jadi di masa SD itu saya nggak orang pintar, enggak, saya nggak orang bodoh, enggak, saya mungkin berada di antara sedang gitu. Jadi peringkat saya dulu waktu SD itu 7, 8, 10, 11, nah, kira-kira gitu. Aneh ya, ada peringkat segitu aja pun diomongin di video, bahkan dipublis pula kan gitu. Oke, kita lanjut ke masa SMP saya, bos. Latar belakang saya tadi dari SD negeri, kemudian saya masuk ke SMP negeri 2. Kenapa saya memilih di SMP negeri 2? Karena abang ataupun kakak yang dari satu kampung lebih dominan kuliah di sana, di SMP negeri 2. Sementara SMP negeri 1 itu dekat-dekatan dengan SMP negeri 2. Bahkan abang saya dan kakak saya yang nomor 2 adalah lulusan dari SMP negeri 1. Nah, mungkin ini bisa jadi untuk jadi bahan perbandingan antara saya dengan abang saya gitu. Abang saya juara terus di SMP negeri 1, kakak saya juga begitu. Saya hanya sebentar juaranya, bos. Ataupun kemampuan saya di SMP negeri 2 itu enggak unggul gitu, enggak. Oke, setelah masuk saya di SMP negeri 2, saya duduk di bangku kelas 1-3. Karena apa? Dasar NEM saya dari SD itu kecil. Jadi kita duduk di SMP itu didasarkan dengan nilai NEM atau nilai yang terdapat di ijazah SD. Jadi saya dulu di bangku kelas 1-3 nggak mampu untuk duduk di bangku kelas 1-2 ataupun 1-1 gitu. Terakhirnya saya duduk di bangku kelas 1-3. Oke, walaupun di bangku 1-3 bukan berarti kita orang bodoh, enggak. Bukan berarti kita nggak punya persaingan di sana, enggak, punya persaingan kok. Oke, jangan di skip video ini, silahkan ditonton terus. Nah, jadi di bangku kelas 1-3 itu saya memiliki sedikit potensi, di mana saya di masa itu dapat peringkat lah di antara 1, 2, 3 gitu. Nah, akan tetapi di masa itu saya lebih favorit di mata pelajaran matematika. Biasanya orang takut dengan matematika. Nah, pada masa itu saya nggak takut dengan mata pelajaran matematika. Nah, bahkan begini, bos, saya dulu punya guru yang namanya Pak MC Burian, ya benar, MC Burian. Dan ini ketika saya udah tamat, bahkan kuliah masih sempat cari bapak ini, tapi nggak ketemu. Oke, kita lanjut. Saya dulu punya guru yang namanya Bapak MC Burian. Cara metode mengajarnya cocok untuk saya, dan saya tertarik untuk belajar matematika. Oke. Di dalam kelas 1-3 itu, atau di antara orang-orang yang duduk di bangku kelas 1-3, saya memiliki satu pesaing yang paling unggul, yaitu seorang perempuan. Dasar latar belakang SD-nya memang berbeda, beda kampung juga. Dia baru Lumbang Gaul, itu masih saya ingat, Lena Lumbang Gaul. Kenapa saya bilang memiliki pesaing yang ketat? Biasanya kita selalu berlomba untuk mengerjakan soal matematika yang disampaikan oleh guru kepada kita.
Bahkan sekalipun tanpa dikerjakan di meja atau di bangku duduk pas waktu SMP, kita berani mengerjakan soal itu di papan tulis. Jadi seakan kita mengajari teman-teman kita. Seakan, bukan kita yang ngajari, bukan bapak itu yang ngajari. Oke, kalau kita udah ngajari, udah pintar lah cok. Kenapa harus duduk di bangku kelas 1-3? Oke. Jadi dulu saya punya, atau kami punya buku LKS. Bisa dibilang LKS saya di semester 1 sama semester 2 duduk di bangku kelas 1-3, jarang ada nilai 80. Jarang. Biasanya 90, 100, 90, 100, nah kira-kira begitulah. Itu pun mungkin bukan karena di cara pengerjaannya yang salah, tapi mungkin ya ada silap sedikit, terakhirnya salah hasil gitu. Tapi kalau cara mengerjakan kemungkinan besar kita bisa dapat. Kemudian saya suka dengan pelajaran elektronika yang berbau dengan listrik. Itulah pelajaran elektronika. Nah, di masa saya kelas 1 SMP, saya tertarik juga dengan yang berbau listrik, yaitu elektronika. Di samping itu juga gurunya saya sangat favoritkan juga. Kenapa saya favoritkan bapak itu? Bukan karena ganteng juga. Badannya besar, iya, badannya besar. Jadi takut sebenarnya sama bapak ini. Tadi enggak juga. Yang namanya guru adalah mengajarkan yang terbaik. Oke, itu sepaham kita ya. Deal kan bos? Guru itu mengajarkan yang terbaik. Oke, jadi yang saya suka dari bapak ini adalah cara mengajarnya. Dan bahkan pertama kali saya temukan guru bawa kopi ke ruangan kelas sama 3 biji goreng dan 1 buku paket. Jadi buku paketnya ini ditenteng seperti biasa, plus kopi, plus goreng. Dan mungkin karena bapak itu juga mungkin tertarik dengan saya sering belikan kopi sama gorengnya. Belikan mintanya bukan pakai uang ya, bukan pakai uang saya sendiri, bukan. Tapi disuruh ngejemput ke kantin, baru dibawa ke ruang kelas gitu. Dan cara makan gorengnya saya masih ingat karena memang udah jadi salah seorang guru favorit saya waktu itu. Kalau bapak ini makan goreng 1 biji, mungkin goreng pulut kalau tahu. Nah itulah. Jadi ini kan jadi cake. Ini sebenarnya kan privasi orang, nggak perlu kita contohkan gitu. Tapi bagi saya itu nggak masalah, itu kepribadian bapak itu kan. Jadi waktu SMP itu saya udah bisa ngerangkai rangkaian listrik. Nggak tahu listrik enggak. Ngerangkai listrik paralel bisa, mau rangkaian seri pun bisa. Dan ini saya aplikasikan di rumah. Oke. Kemudian pelajaran yang saya suka lagi di waktu SMP itu adalah bahasa Indonesia. Tapi ini lucu ceritanya bos, kenapa saya suka belajar bahasa Indonesia dulu di SMP. Nah ini untuk kawan-kawan ini, kalau kira-kira guru yang ngajarnya cantik, di mana? Mungkin sejalan kita ya, pasti rajin masuk ke kelas, pasti rajin mendengarkan dia, sekalian tengok-tengok mukanya. Pasti sejalan kan bos? Iya dong, pastilah. Jadi kalau bisa sebenarnya guru-guru itu dijadikan yang ganteng, yang cantik, biar apa? Biar siswanya rajin belajar dan pintar-pintar gitu. Ini jadi satu masukan ini mungkin ya. Oke, kita lanjut. Ibu itu Ibu A Barasa. Dan sampai sekarang masih berkesan ibu ini. Bukan cuma karena cantiknya sih, enggak. Karena memang cara mengajarnya juga enak. Jadi bisa dibilang kalau saya itu diajari kalau bisa jangan diterangkan semuanya, hanya kasih kata kuncinya aja. Kayak gitulah metode
dengan cara guru ataupun dosen yang saya harapkan. Karena apa? Saya di masa itu memiliki niat untuk mempelajari lebih banyak. Jadi ketika semuanya dijelaskan di ruangan kelas ya mungkin besar, saya malas untuk mengulanginya di rumah gitu. Dulu mata kuliah fisika ini gurunya seram, tapi mungkin saya pribadi dekat sama dia. Dekat dalam artian karena apa? Bukan karena ada yang lain-lain, enggak, tapi karena saya mampu mengikuti mata pelajaran dia, dan bahkan mata pelajaran inilah membuat saya menjadi lebih unggul sedikit dari huruf tergaul yang saya bilang tadi. Nah, gaya metode guru yang keempat ini sama, jadi saya suka. Terangkan sedikit, nah kemudian dilimpahkan kepada kita untuk kita pelajari gitu. Oke, jadi di kelas 1-3 itu dulu saya dapat peringkat di 2 semester juga. Saya dapat peringkat. Kemudian mata pelajaran yang paling saya tidak sukai di masa SMP adalah, bahkan sampai sekarang ini bos, ada nggak yang tahu kira-kira? Kalau bisa dibilang saya multi talent, ataupun bisa saya kerjakan banyak hal, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menjadi skill yang tinggi, enggak. Tapi kira-kira ada yang nggak yang bisa memprediksi kelemahan saya di mata pelajaran apa gitu? Bahasa Inggris, language English katanya, apapun itu salah ngomong gitu. Bahasa Inggris itu adalah pelajaran yang paling saya benci atau paling saya tidak sukai. Nah di kelas 1-3 itu dulu gurunya sering menyuruh untuk menceritakan sebuah cerita dalam bahasa Inggris. Memang sih dituntut untuk pintar bahasa Inggris, tapi bagiku itu sangat bertentangan gitu. Bahkan dulu disuruh untuk bawa kamus bahasa Inggris dari rumah, saya paling malas, nggak masuk di akalku itu. Bagusan saya cabut atau keluar gitu kalau udah ketemu sama bahasa Inggris. Nah, akan tetapi saya selalu berusaha untuk mempelajarinya ya, karena memang nggak mampu untuk mempelajarinya, makanya begini-gini aja nggak tahu bahasa Inggris. Nah, udah ini mata kuliah paling saya benci, tapi saya selalu berusaha dengan cara seperti yang saya bilang tadi, bawa kamus aja saya malas. Terakhirnya kebiasaan saya ketika saya udah ketemu dengan mata pelajaran bahasa Inggris, saya pasti minjam kamus di kelas 31. Nah, dulu ada satu kampung saya di situ, di kelas 31, dia baru Manado. Jadi saya sering ke kelas dia karena jadwal bahasa Inggris jadwal untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 1-3 sama kelas 3-1 sama. Mereka lebih duluan, kami lebih belakangan gitu. Jadi saya sering minjam kamus di kelas 31. Kenapa ini saya ceritakan saya sering meminjam kamus di kelas 31? Ini berlanjut lagi nanti dengan cerita-cerita berikutnya. Ketika dia nggak punya kamus, guru Manal ini tadi, saya minjam kamus perempuan lain. Dan ini sering gitu. Coba bayangin setahun berapa kali ketemu mata pelajaran bahasa Inggris, hampir sebanyak itu aku minjam kamus di kelas itu. Jadi gini, kata kuncinya gini, nanti kita ceritakan lagi pun di video lain. Biar saya kasih tahu clue-nya. Pernah kan saya ceritakan di video sebelumnya bahwasanya saya diarahkan seseorang menjadi ngambil kuliah itu jurusan psikologi. Oke, ketika Anda belum nonton video sebelumnya, oke ini saya kasih tahu. Di video itu saya sampaikan saya memiliki teman dekat perempuan gitu. Oke,
Perempuan ini adalah yang saya ceritakan ini, yang sering saya pinjam kamusnya dulu waktu dia di kelas 31 dan saya di kelas 13. Coba bayangin, dari SMP berlanjut ceritanya ke masa saya mau ngambil kuliah gitu. Gara-gara itulah makanya saya ceritakan ini. Nah, alhasil walaupun dia perempuan, dia bukan menjadi suatu motivasi bagi saya gitu, untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang penting saya memenuhi syarat aja, punya kamus gitu. Jadi saya sering minjam kamus dia. Oke, jadi udah siap di kelas 1, naik ke kelas 2. Naik di kelas 2 SMP, saya masuk di kelas 23. Memang udah berganti pesaing juga di kelas ini. Di kelas 23 udah berganti pesaing. Tapi di kelas 2 itu saya masih bisa dibilang lebih unggul sedikit dari kawan-kawan. Dalam artian dari kelas 1 ke kelas 2 masih beriringan gitu. Masih bisa dapat peringkat. Bahkan yang menjadi pengalaman yang bisa menjadi kenangan bagi saya di kelas 2 itu adalah saya kan masih menguasai matematika, masih cukup dengan matematika ataupun masih lebih dari kawan-kawan tentang yang namanya matematika. Jika cerita dari kisah ini yang menjadi pengalaman bagi saya pernah direkomendasikanlah bahasanya untuk menjadi peserta stangkas matematika. Tapi pada akhirnya kawan-kawan pada waktu itu mendapatkan peringkat 2 kalau nggak salah dari kecamatan Lintong Utara. Dan waktu itu cerdas tangkasnya itu diadakan di SMP Negeri 1 Lintong Utara. Oke, di kelas 2 kira-kira itu yang lebih refresh saya ingat, kisah apa aja yang saya alami di kelas 2 SMP. Oke, kita coba lanjut untuk kelas 3 SMP. Di kelas 3 SMP itu saya duduk di kelas 31. Terakhirnya saya duduki juga kelasnya si cewek tadi kan gitu, yang sering saya pinjam kamusnya. Tapi dia udah jadi SMA lah gitu. Saya duduk di kelas 31 dengan pesaing lebih ketat. Saya udah ketemu dengan berbagai latar belakang pendidikan atau latar belakang sekolah di kelas 31. Yang paling parahnya itu menurut saya adalah saya udah bertemu dengan kawan-kawan yang latar belakang ekonominya lebih bagus daripada saya. Tapi maaf ya, jadi saya bukan mau selalu mengkaitkan sesuatu itu dengan latar belakang ekonomi, bukan. Tapi pasti ada kaitannya, pasti. Nah, yang paling dominan di kelas kami itu, kelas 31 adalah latar belakang sekolah dasarnya dari sekolah Katolik. Nah, ketepatan di kampung kita itu atau di kecamatan kita itu sekolah yang lebih high kualitas lah saya bilang. High quality itu dari SD Katolik. Ya mungkin metode pengajaran di sana beda sama yang di negeri gitu ya. Nah, lucunya di kelas 3 saya nggak jadi apa-apa. Bisa dibilang saya peringkat kedua terakhir. Jadi nggak bohong, saya peringkat kedua terakhir bisa dibilang di kelas 31. Karena apa? Pada saat itu saya merasa percaya diri saya kurang. Dalam arti ya, percaya diri dari mana? Oke, kan sedikit tentang masalah latar belakang ekonomi tadi. Mereka lebih ganteng, lebih cantik, lebih bagus pakaiannya, dan lebih pede gitu. Sementara awak yang dari kampung sana gitu kurang. Nah, kemudian memang ini harus saya akui, mereka lebih pintar lah saya bilang mereka. Jadi kisah saya di kelas 3 SMP itu bisa dibilang di kategori
terbelakang lah, atau peringkatnya terbelakang lah gitu. Nah, berbau dengan pendidikan kira-kira sampai sini dulu, atau yang berkaitan dengan masa SMP saya seperti itu dulu ceritanya. Kenapa sampai saya ceritakan ini? Karena berkelanjutan. Oke, ini udah lebih 20 menit. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nonton untuk video berikutnya. Karena dalam video berikutnya yang akan saya sampaikan adalah kategori kebandalan yang saya alami semasa SMP. Sebandal apa sih saya waktu SMP? Kira-kira itulah yang akan saya sampaikan di next video atau video berikutnya. Silahkan ditonton ya bos, silahkan ditonton ya sob. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.